air tajin, air tebu dimasak pakai gula merah, dibikin di rumah. Mohon izin Pak Haji, bapak-bapak, ibu-ibu, Mas Lurah mau ceramah. Sambal kentang dimakan pakai ketupat, lebih enak kalau dicampur pakai acar. Mohon maaf saya datangnya rada terlambat, yang penting acaranya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, tentu saja telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dewan kita, Bapak Haji Ade Ibrahim dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Yang sama-sama kita hormati juga panitia serta pengurus DKM Musola Al-Muwahhidin, para Ustadz Salim beserta para guru-guru, Pak Ustadz Didin dan jajaran pengurus DKM. Yang kita hormati juga Pak Ketua RT beserta jajaran, para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah Musola Al-Muwahhidin serta adik-adik dan anak yatim yang turut hadir di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di sini dalam acara yang mulia ini di tempat yang kita cintai ini, Musola Al-Muwahhidin, dalam rangka santunan yatim sekaligus memperingati Muharram ya Pak Ustadz ya, sekaligus memperingati Muharram. Mudah-mudahan acaranya ini berkah dan jadi amal jariah khususnya bagi warga RT 4 RW 03. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baik dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Musola Al-Muwahhidin yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf karena sejatinya panitia kemarin ngundang acaranya sebenarnya jam 8 ya, jam 8, namun dikarenakan 1 dan 2 kesibukan lainnya saya bilang saya baru bisa hadir paling cepat jam 9:10. Bapak-bapak, ibu-ibu, kiranya tadi juga bersama-sama Pak Haji Ade Ibrahim ada banyak acara-acara di wilayah. Yang pertama itu ada turnamen tenis meja tadi. Sebelumnya sebenarnya niatnya adalah acara kondangan, jadi sambutan di acara pernikahan, namun ternyata saya juga lupa ada acara tenis meja. Jadi tadi saya acara dulu, membuka acara turnamen tenis meja. Setelah itu datang ke kondangan, masih ada kondangan lagi. Saya ingat mau kesini dulu jam 9:30. Lah ternyata di tempat yang tenis meja ditelepon lagi, Pak Lurah ada Pak Wali Kota datang. Iya, saya datang lagi ke sana. Baru setelah itu alhamdulillah saya nyampe ke tempat ini. Jadi saya selalu bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur yang pertama telah disempetin nyampe juga ke tempat ini, ke Musola Al-Muwahhidin, musola yang kita cintai. Yang kedua bersyukur karena diberi keselamatan. Karena dari rumah ke Geria Tugu Asri, ke Arman, Geria Tugu Asri lagi ke sini, itu tadi naik motor ngebut terus Bu. Kayaknya rasa-rasanya kalau saya ingat tadi ada berapa kali juga mau nyerempet. Alhamdulillah selamat juga sampai ke Musola Al-Muwahhidin. Mudah-mudahan kita semua juga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberi keselamatan. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada panitia dan juga DKM Musola Al-Muwahhidin yang sempat mengundang, dan dari panitia infonya Pak Lurah kalau bisa ngisi tausiah atau ceramah begitu, kiranya panitia udah datang ke rumah. Saya tanya tema ceramahnya apa Pak Ustadz, infonya yaitu santunan yatim sekaligus masih dalam rangka memperingati tahun baru Islam ataupun Muharram begitu. Temanya mau yang mana Pak Ustadz? Yang santunan yatim atau yang tahun baru Islam atau Muharram? Ya dua-duanya baik Pak Lurah, katanya begitu. Ya udah, jadi saya mohon izin kepada para guru, para ustadz, para asatidz, Bu Ustazah untuk kiranya menyampaikan beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam tema tahun baru Islam Muharram ataupun tentang anak yatim. Karena dalam tahun baru Islam juga di bulan Muharram khususnya tanggal 10 kita sama-sama mengenal namanya ada Idul Yatama atau lebarannya anak yatim. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, masih dalam tema Muharram. Kalau orang Jawa bilangnya mah bulan suro ya, bulan suro
atau tahun baru Islam. Masih dalam tema tahun baru Islam, kiranya ada beberapa hikmah yang bisa kita pelajari, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu saja tahun baru Muharram ini ditandai dengan hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. 1 Muharram tahun baru Hijriah, temanya adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah sendiri dalam arti bahasa artinya adalah pindah, artinya adalah pergi meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Ya, ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama dengan tema tahun baru ini yang ke-1445 Hijriah, mari sama-sama kita hijrah dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari perbuatan-perbuatan tercela, menuju sama-sama perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Biar kita ingat, tahun baru, semangat baru, lembaran baru, perubahan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Yang kedua, tentu saja dalam perjalanan hijrah Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah menuju ke Madinah, di situ ada hal lagi yang bisa kita ambil, yaitu adalah persatuan, cinta sama kampung halamannya. Ibu-ibu, Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah bawa rombongan, namanya kaum muhajirin. Sampai ke Madinah, ada juga warga Madinah udah ada di sana yang disebut dengan kaum Ansor. Nah, ternyata walaupun ini orang Mekah, berangkat dari Mekah sampai ke Madinah, itu ternyata bisa guyup dan rukun. Nah, ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya mah orang Jawa, ya biarpun dari lahir di sini, mas saya ngakunya juga orang Jawa. Saya orang Jawa. Pak Haji mah orang Betawi ya Pak Haji ya. Kalau Pak Ustadz mah orang Sunda. Ada juga mungkin yang orang Medan, ada juga mungkin yang orang Padang. Mari sama-sama kita bersatu, tinggalkan perbedaan, bukan hanya sekedar kelompok, tapi buat kita semua cinta bersatu untuk wilayah RT 04 dan RW 03. Cinta lingkungan, cinta RT, cinta RW, dan cinta tempat tinggal kita dengan cara saling guyup dan bersatu. Yang keempat apa yang ketiga, ibu-ibu ya? Ketiga ya. Tadi pertama itu apa, Bu? Pertama adalah perubahan, yang kedua adalah persatuan. Nah, yang ketiga ini, ibu-ibu, dalam bulan Muharram tanggal 10 ada hari namanya Asyura. Bulan Muharram dalam beberapa hadis disampaikan bahwasanya memiliki kedudukan di bawah bulan Ramadan. Jadi bulan Muharram juga termasuk bulan yang mulia, di mana di dalamnya ada hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram, yang kadang-kadang kita kenal dengan nama Idul Yatama atau lebarannya anak yatim. Spesial ibu-ibu, Bu. Nama Pak Lurah mah Pak Sakti, nama Pak Dewan, Pak Haji Adi nggak ada dalam Al-Quran, tapi anak yatim ada dalam surat Ad-Duha ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal yatima fala takhar. Artinya, dan kepada anak yatim janganlah kamu bertindak sewenang-wenang. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, janganlah bertindak sewenang-wenang. Karena anak yatim ini memiliki kedudukan yang mulia. Ya, anak yatim punya kedudukan yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu. Belum tentu kita semua di sini sanggup menerima apa yang dijalankan oleh anak yatim, apa yang diterima oleh anak yatim. Mungkin ada yang masih kecil, mungkin ada yang masih muda, sudah kehilangan sosok orang tuanya, harus sekolah, atau mungkin ada yang punya keterbatasan biaya, namun mereka tetap menjalaninya. Oleh sebab itu, dalam event yang mulia ini, santunan anak yatim, mari sama-sama ketingkatkan kepedulian membantu anak-anak yatim. Mudah-mudahan juga dari panitia DKM ini santunan anak yatim bukan hanya di bulan Muharram, namun bisa rutin,
bisa tiap bulan ada, tiap minggu, tiap hari, wah itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena anak yatim laparnya bukan cuma pas bulan Muharram, ya kan ya. Bulan-bulan lain juga anak yatim juga butuh bantuan. Jadi mudah-mudahan kepedulian kita bisa meningkat dengan adanya event-event santunan anak yatim ini. Ibu-ibu, Bu, jangan bengong ibu-ibu, Bu. Saya mau nanya, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Percaya nggak sama sabda-sabda beliau? Ibu-ibu percaya nggak sama tips dan trik yang beliau sampaikan? Percaya nggak? Mau nggak lembut hatinya? Mau nggak ibu-ibu lembut hatinya? Rasulullah suka dengan yang hatinya lembut, yang hatinya penyabar. Salah satu yang beliau sampaikan, beliau bersabda, barang siapa yang ingin dilembutkan hatinya, maka bantulah anak yatim, usaplah kepalanya, dan berilah ia makan dari makanan yang kamu punya atau rezeki yang kamu miliki, niscaya akan dilembutkan hatinya. Hadis riwayat Tabrani. Nah, jadi ibu-ibu semua di sini, khususnya warga RT 04, Pak RT dan seluruh warga-warganya, kalau ingin diberi hati yang lembut, maka berbaik-baiklah kepada anak yatim ya ibu-ibu semuanya ya. Ibu-ibu semuanya, bukan hanya itu saja kemuliaan tentang anak yatim. Nabi Muhammad juga pernah bersabda bahwasanya barang siapa yang membantu meringankan kehidupan anak yatim, maka di hari akhirat kelak, beliau mencontohkan begini, posisinya dengan saya ibaratnya jari telunjuk dan jari tengah. Ibu-ibu cinta sama Nabi Muhammad, bapak-bapak cinta sama Nabi Muhammad, pengen posisinya dekat dapat syafaat dengan Nabi Muhammad, maka cintailah anak yatim. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, selaku lurah dan juga selaku warga RT 04 RW 03, saya turut bangga dengan adanya acara-acara santunan yatim dan juga santun dan duafa yang dilaksanakan oleh Musola Al-Muwahhidin. Mudah-mudahan jadi kegiatan yang rutin, mudah-mudahan jadi kegiatan yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya ada di bulan Muharram. Itu ya ibu-ibu semuanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Tadi mah dibuka pakai pantun ya, ditutup pakai pantun lagi, mau ibu-ibu? Mau ya ditutup pakai pantun lagi, mau ibu-ibu? Jadi lupa saya pantunnya. Jangan dulu deh, jangan pakai pantun dulu. Saya kasih tebakan dulu kalau gitu deh, biar semangat. Ini tebakan pertama buat adik-adik yang ada di sini. Yang bisa jawab angkat tangan, nanti dikasih hadiah. Duduk dulu, jangan berdiri dulu. Yang bisa jawab angkat tangan, nanti maju ke depan. Kalau jawabannya benar, nanti dapat hadiah. Setuju apa setuju? Buat adik-adiknya dulu, pertanyaan pertama, siap-siap. Yang bisa jawab angkat tangan. Belum. Pertanyaan pertama, yang bisa jawab angkat tangan. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Nah, sini. Namanya siapa? Bukan nama kamu. Namanya siapa? Haidar. Pertanyaannya Haidar tadi kita ulangin pertanyaannya ya. Kalau bisa jawab dikasih hadiah, kalau nggak bisa jawab disuruh push up. Ya. Pertanyaannya kita ulangin. Siapa nama bapaknya Pak RT? Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah. Betul Bu Ustazah? Dikasih hadiah. Kasih hadiah ya. Yang lain masih mau dikasih hadiah? Mau ya. Pertanyaan kedua, ntar yang bapak ntar. Yang anak kecil dulu. Pertanyaan kedua buat adik-adik. Tadi Pak Lurah nyebutin bahwasanya kepada anak yatim kamu jangan bertindak sewenang-wenang.
Tadi Pak Lurah bacain suratnya. Siapa yang tahu tadi surat apa? Sini. Namanya siapa, Dek? Aldo. Namanya Aldo. Anaknya siapa? Ali. Anaknya Pak Ali. Tadi fa'ammal yatima fala takhar, itu surat apa? Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Betul ibu-ibu, bapak-bapak? Betul. Aldo dapat hadiah. Nih, Aldo dapat hadiah. Masih ada lagi yang pengen? Bapaknya pengen, ibunya pengen. Bapaknya pengen, ibunya pengen. Ya udah, buat ibu-ibu saya kasih pertanyaan, tapi ini mah kalau ibu-ibu pertanyaan agak susah. Siapa apa enggak ibu-ibu ya? Ya masa ditanya rukun Islam kan udah pada hafal ya. Sekarang saya tanya, pertanyaannya gampang khusus buat ibu-ibu. Sebentar lagi, sekarang berapa Bu? Bulan Agustus. Sebentar lagi akan ada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Pertanyaannya, bulan November mau ada pilkada, siapa yang tahu tanggal berapa? Bu, sini Bu, sini Bu. Tapi Bu bukan warga RT 4, ini mah warga RW 8. Khusus buat warga RT 4 RW 3. Bulan November ada pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur. Tanggalnya tanggal berapa? Sini Bu, sini Bu Ustazah, sini Bu. Iya. Tanggal berapa Bu? 27 November. Pertanyaannya itu hari apa, wetonnya apa? Betul ibu-ibu semuanya. Jadi tanggal 27 November akan diadakan pilkada, pemilihan wali kota dan juga pemilihan gubernur. Ya, kalau Pak Lurah mah nggak boleh kampanye, coblos yang ini, coblos yang itu, nggak boleh Pak Lurah. Urusan politik ikut aja sama Pak Haji Ade, ikut aja sama Pak Ustadz. Yang penting bapak-bapak semuanya datang ke TPS tanggal 27 November buat nyoblos ya. Ibu, ini hadiahnya. Ini Ibu, ya. Kenapa? Kebanyakan, lah banyak. Ya kiranya gitu ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Tetap guyup rukun buat RT 4 RW 03, tetap melakukan tugas-tugas mulia. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.